ke depan ini dan seterusnya, biarlah Gembala Agung itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan namanya, terus mengembalakan kehidupanmu dan menuntun engkau ke padang rumput yang hijau, ke air yang jernih. Doa-doaku biar hari-hari ke depan ini dalam situasi keadaan yang masih tidak pasti, Tuhan jadi mata airmu sehingga kau tidak mengalami kekeringan. Tuhan jadi mataharimu sehingga kau tidak berjalan dalam kegelapan. Mari Tuhan, kehadiran-Mu menjadi pusat ibadah kami. Kami taruh iman kami, pengharapan kami hanya kepadamu. Janganlah menahan yang memang seharusnya kami patut mendengarnya. Taruh firman-Mu pada bibir mulut lidah hamba-Mu. Tahan kata kalimat yang tidak berguna, biar hanya firman yang dari Tuhan itu saja yang Tuhan izinkan boleh memberkati umat-Mu. Berfirman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, apa kabar? Senang bisa melayani saudara dalam ibadah pagi hari ini. Nama saya Arasiat. Terima kasih buat Ibu Gembala yang mengundang saya untuk melayani kita di pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman pengurus yang begitu baik menyambut saya walaupun saya terlambat. Ada anekdot dalam dunia perhamba Tuhanan. Kita suka bilang begini, kalau ada hari Minggu mobil kenceng di jalan raya, itu pasti mobil pendeta, gitu saudara. Ya, itu pasti mobil pendeta. Biasanya orang hari Minggu itu bawa mobil itu pelan, lambat. Ya, jadi kalau saudara lihat di jalan ada hari Minggu mobil kencang, saudara mesti kasih jalan, ya, supaya kita dapat pahala, betul? Karena pasti itu pasti pendeta. Tapi walaupun kita suka kencang, polisi jarang tangkap kita, gitu saudara. Kenapa? Mobil ajaib, saudara. Ya, kencang tapi supirnya nggak ada, saudara. Semoga saudara nggak ngerti maksudnya. Ya, saya suka bawa mobil. Saya suka bawa mobil ke Surabaya, bawa sendiri. Karena kadang-kadang naik pesawat tuh nggak ada variasinya. Kalau bawa mobil kan banyak variasinya. Ya, orang suka bilang sama saya begini, Pak Ara bisa bawa mobil ya? Bisa dong, amin. Ya, bisa. Ada orang bilang diganjel kali, jahat loh. Gua kecil-kecil pendeta, amin. Haleluya. Tapi saya nggak pernah minder tuh jadi orang pendek, karena survei membuktikan orang-orang pandai di dunia ini bertubuh pendek. Amin, saudara. Benar. Nanti saudara pulang baca buku pintarmu. 90% orang pandai di dunia ini, Einstein misalnya. Coba saudara lihat. Ya, beda-beda tipis lah. Amin. Ya, sorry nih ya. Biasanya makin tinggi orang makin bego. Kecuali anak Tuhan, amin. Saya sengaja ngomongnya terakhir, kecuali anak Tuhan. Tinggi diberkati, pendek diberkati, amin. Haleluya. Yang model begini lagi laku loh saudara, minimalis gitu loh. Yang saya sebut ini dalam bahasa Inggrisnya namanya icebreaker. Icebreaker itu pencair suasana. Itu cuma teknik saja karena pendetanya terlambat, menghilangkan isu. Ya, dia buat cerita supaya saudara nggak ingat kesalahannya, gitu saudara. Yang saudara ingat adalah wajahnya yang enak dilihat, amin. Saya memang termasuk pendeta yang enak dilihat. Amin. Gak percaya saudara, di foto juga bagus. Cuma orang suka bilang begini, parah kenapa sih kalau di foto susah jadinya? Saya tuh kalau difoto susah jadinya gitu. Orang kalau difoto susah jadinya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, yang difoto itu penuh kemuliaan gitu saudara.
bahasa Alkitabnya diselimuti oleh sekinah gitu saudara. Ya terserah saya dong, orang bukan firman, amin. Yang kedua karena yang fotonya salah fokus. Rasanya saya yang kedua itu saudara, ditembak di atas, fokusnya di bawah. Iya, semoga saudara nggak ngerti. Orang bijak biasanya saudara akan ngerti, khususnya yang pendek-pendek, amin. Orang kalau gembira biasanya persembahannya banyak saudara. Nggak percaya. Orang kalau gembira persembahannya banyak. Kenapa? Nanti dia waktu ngambil dompetnya, nyabut duitnya nggak mikir. Mikirnya waktu bayar parkir. Dia bilang, uang gua kemana ya? Dia nggak tahu kita udah kerjain di sini. Amin. Hati yang gembira itu obat. Amin. Sekarang kita udah susah cari orang gembira. Ya, dulu waktu kita belum kawin, pengen kawin. Udah kawin. Nyesel gitu saudara. Iya, dalam hati kita mau bisa diulangi, pengen diulangi gitu saudara. Ya, orang udah susah gembira, tapi gembira itu pilihan dalam hidup. Amin. Ya, bahasa tetangga, the joy of the Lord is my strength. Ya, sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Kalau orang gembira, dalam tubuhnya keluar cairan namanya endorfin. Sebutkan sama-sama. Endorfin. Dia sejenis morfin yang diproduksi tubuhmu. Dia hanya keluar waktu kita melakukan dua aktivitas. Pertama olahraga, yang kedua gembira. Ya, makanya kita bilang hati yang gembira itu obat. Tapi kalau saudara tegang terus, marah terus, jengkel terus, dalam tubuhmu keluar cairan namanya adrenalin. Ada orang gak makan babi takut kolesterol. Ya, gak ada artinya gak makan babi kalau di rumah marah-marah terus. Gak ada artinya. Nanti pembuluh darahmu akan mampet juga, karena adrenalin yang terlalu banyak bisa membuat jalan darah mampet. Ada orang gak makan babi. Ya, saya sih masih makan babi saya. Tapi sedikit. Kenapa sedikit? Mahal. Amin. Mahal. Ada orang gak makan babi tapi makan babu. Ayo saudara. Ya, saya sih masih makan babi. Makanan tidak membuat orang lebih dekat kepada Tuhan. Saya tunggu siapa yang ngajak dapat pahala. Amin. Makin lupa kan kesalahan saya kan. Apalagi orang Indonesia cepat melupakan. Makanya orang Indonesia nanti banyak di sorga. Amin. Cepat melupakan gitu saudara. Dan itu anugerah. Kita buka 2 Tawari pasal yang ke-26 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Nanti kalau saya salah, ya saudara bilang salah gitu ya. Ya semoga nggak salah gitu bacanya. Ya, saya yang baca. Khotbah saya pagi ini temanya keberhasilan yang alkitabiah. Apa temanya? Ya, saya berdoa yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. Yang belum kerja segera dapat kerja. Yang tokonya 1 jadi 2. Yang 2 nggak usah tambah karena udah ada toko 3. Betul saudara? Ya, saya baca, perhatikan Alkitabmu. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Tuhan selama hidup Zakaria. Ia mengajarnya supaya takut akan Tuhan. Dan selama ia mencari Tuhan, Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Coba ikutin apa yang saya katakan. Keberhasilan bukan nasib yang keras. Yang keras. Iya, keberhasilan bukan nasib. Kekristenan tidak percaya nasib. Kenapa kita nggak percaya nasib? Karena penebusan Yesus sempurna bagi kita. Paling sedikit ada 3 yang dikerjakan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kematiannya untuk menggantikan kita. Yang kedua, kematiannya untuk menebus kita.
Yang ketiga, kematiannya untuk memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Waktu kau percaya pada Yesus, kita dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Jadi kita nggak percaya nasib. Rezekimu tidak tergantung model wajahmu. Kalau rezeki tergantung model wajah, yang paling diberkati di sini saya, gitu saudara. Kenapa nggak amin, heran? Emangnya saya kurang apa, yuk? Kalaupun ada kurangnya, cuma kurang tinggi. Amin, saudara. Lihat dari samping aja bagus tuh, lihat tuh. Tepuk tangan dong, heran. Jadi rezekimu tidak tergantung model wajahmu. Ada orang bilang begini, lu mah nggak bisa kaya lu, kenapa? Lubang hidung lu gede gitu. Hari ini saya mau katakan, nggak ada hubungan rezeki dengan lubang hidung. Kita nggak percaya yang begituan, karena penebusan Yesus sempurna bagi kita. Kalau kita tanya kenapa lu bilang gua nggak bisa kaya, iya, lubang hidung lu gede, masuknya bajai, keluarnya truk gitu. Tapi ada kabar baik buat kita. Kita bersyukur buat apa yang Yesus kerjakan bagi kita. Amin. Ya, waktu Yesus mati di kayu salib, saya mau katakan salah satu tanda ajaib, tirai di bait Allah robek. Ada banyak artinya. Salah satu artinya terbuka jalan bagi kita. Ya, terbuka jalan bagi setiap kita. Nah, ada 3 hal yang saya ingin bagikan untuk kita tentang keberhasilan yang Alkitabiah. Yang pertama kita lihat kembali Alkitab kita tadi, ayat yang kelima. Ia mencari Tuhan selama hidup Zakaria, ia mengajarnya supaya takut akan Tuhan. Dan selama ia mencari Tuhan, Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Ucapkan sama-sama, Tuhan bisa bikin apa saja. Tuhan bisa bikin apa saja. Saudara percaya itu? Amin. Yang percaya angkat tangannya. Iya, Tuhan bisa bikin apa saja. Termasuk dia bisa membuat saudara berhasil dalam hidup ini. Amin. Ya, Tuhan bisa buat apa saja. Haleluya. Oleh karena itu saudara, tidak pernah kita rugi mengikuti Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, keberhasilan yang Alkitabiah yang pertama, menurut Alkitab, keberhasilan seseorang ditentukan oleh hubungannya dengan Tuhan. Jadi keberhasilan seseorang ditentukan oleh hubungannya dengan Tuhan. Nah, kalau hubungan dengan Tuhan salah satu kiat untuk keberhasilan, pesan kami dari mimbar ini, jangan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan ini. Ya, saya mau katakan, jangan pernah melupakan Tuhan. Di ayat yang lain dikatakan, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu saya mendorong kita, jadikan Tuhan bukan pelengkap, tapi jadikan Tuhan jadi satu kebutuhan dalam hidup kita. Kebutuhan beda dengan pelengkap. Ya, contoh Ajinomoto, salsa, roiko, kecap itu pelengkap untuk makan. Tapi makan itu sendiri kebutuhan. Jadi sadarlah, di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dari mimbar ini saya mau menasihatkan jemaat, jangan jadi Kristen kejepit. Apa artinya Kristen kejepit? Kalau udah punya masalah baru datang kepada Tuhan. Saya harap saudara mulai hari ini kita bertekad Tuhan jadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Bahkan saya mendorong saudara, ajar ini kepada keturunanmu. Amin saudara. Ya, ajar ini kepada keturunanmu supaya mereka jadi pewaris janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan rezekimu tidak tergantung model wajahmu. Saya nggak mau tahu model wajahmu bagaimana, bentuk rambutmu bagaimana, karena iman Kristen meyakini itu tidak ada hubungannya terhadap rezekimu dan masa depanmu. Saya harus katakan masa depan orang percaya ada di tangan Tuhan. Ya, jadi Alkitab katakan selama ia mencari Tuhan.
Menurut saya, dan saya yakin ini benar, orang yang percaya Yesus itu orang yang paling berbahagia. Ucapkan sama-sama, saya adalah orang yang paling berbahagia. Mungkin saudara tanya saya, Ara kok jalan-jalan gitu khotbahnya. Awal mulanya saya khotbah jalan-jalan karena kebanyakan mimbar terlalu tinggi gitu saudara. Jadi daripada kegantengan saya nggak kelihatan, kita jalan-jalan. Amin. Yang kedua, kenapa kita khotbah suka jalan-jalan ke kiri ke kanan? Karena yang bayar persembahan bukan hanya yang di kiri, yang di kanan juga bayar. Jadi saya mau katakan, ajar buat keturunanmu supaya mereka mencintai Tuhan dalam hidupnya. Amin. Saya harus katakan, semua boleh berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Tadi saya katakan, kita yang percaya Yesus, kita orang yang paling berbahagia. Paling tidak ada 3 alasannya kenapa kita orang yang paling berbahagia. Yang pertama, ada jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak. Juru selamat cuma satu, Yesus Kristus Tuhan anak. Engkau boleh kaya, kau tidak bisa beli sorga. Engkau boleh pandai, kau tidak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Karena ke sorga itu jalan